Ibu Atalia nih mengkritik tentang kebijakan Dede Mulyadi di dunia pendidikan yang terkait satu kelas 50 orang. Itu sangat memberatkan para guru katanya. Terus beliau juga saat kunjungan ke salah satu sekolah di daerah Cimahi tersebut mengatakan juga tentang masih mengutamakan kualitaskah atau hanya mengejar efisiensi angka saja, begitu. Terus kualitas diutamakan, tapi kebutuhan diabaikan, begitu maksudnya. Lebih baik mendapatkan kualitas siswa yang bagus daripada memenuhi kebutuhan anak-anak bangsa di Jawa Barat ini, begitu. Terkait masalah hanya mengejar efisiensi angka, kenapa bermasalah? Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Karena kan memang di Jawa Barat ini angka anak-anak tidak sekolah, angka anak-anak putus sekolah itu termasuk tinggi, Bu. Dan di sini Pak Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan satu kelas, satu sekolahan itu menampung 50 siswa maksimal ya, maksimal. Ingat. Untuk apa? Untuk salah satunya bisa mengatasi tentang mereka-mereka di dunia pendidikan ini, anak-anak yang putus sekolah, begitu. Sekarang apa-apa harus di kualitas yang diutamakan, tapi mengabaikan mereka-mereka yang pada putus sekolah. Kenapa mereka putus sekolah? Kenapa mereka tidak bisa sekolah? Bisa jadi karena adanya keterbatasan ruang per satu kelas yang dibatasi kurang lebih hanya 35 siswa. Begitu. Keterbatasan dengan jarak ke sekolah. Jarak ke sekolahnya agak jauh sedikit. Terhempas, tergeser sama mereka yang dekat. Apalagi sama mereka yang bermain begini nih tuh. Bisa dimainkan kan? Kasihan bagi mereka-mereka keluarga yang kurang mampu, anak yang kurang mampu, tapi mereka masih ingin melanjutkan sekolah, tapi banyaknya keterbatasan yang menyebabkan mereka putus sekolah. Bahkan siapa tahu justru mereka yang putus sekolah ini nih yang bisa sebenarnya menjadi orang-orang yang berkualitas, ya. Dan di sini juga mengatakannya tuh katanya satu kelas 50 orang tuh lebih memberatkan guru. Ibu punten pisan ya, punten pisan. Ibu pernah kasih satu kelas sekolahan itu di 47 sampai 50 siswa gitu. Kalau saya mah pernah, Bu, dulu ya zaman saya tuh. Pernah satu kelas 47 siswa. Tapi alhamdulillah, Bu, antang-antang aja belajar. Gurunya juga belajar, malahan guru zaman dulu mah lebih susah dibanding guru zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah bayangin buku paket cuma satu doang, buku yang dibawa sama guru doang tuh. Buat memberikan materi ke anak-anak ditulis di papan tulis dari ujung ke ujung, itu papan tulis ukuran 3 meter. Penuh sama tulisan. Bahkan nanti juga dia nungguin, suka ada instruksi. Udah selesai belum anak-anak? Belum, Ibu, bentar lagi. Nungguin mereka selesai nulis di papan tulis. Akhirnya udah selesai dihapus, nulis lagi bab berikutnya. Kalau guru sekarang mah kalau kata gue mah justru malah lebih enak. Ya, lebih simple. Cukup dengan buku paket satu anak satu biji itu udah kebagian semua kan. Dia cuma tinggal menerangkan, buka halaman sekian, sama dia dijelaskan begini. Paling nulis di papan tulis seencret doang, inti-intinya doang. Jadi kalau menurut gue, kritik tentang satu kelas 50 siswa itu memberatkan gurunya, itu tuh kurang masuk akal lah ya. Kurang masuk akal. Nah sekarang terkait kualitas. Di era gubernur sebelum Pak Deddy Mulyadi ini kan lebih mengutamakan kualitas SDM-nya yang menghasilkan lulusan-lulusan yang ahli bukan hanya di bidangnya aja katanya, tapi ahli dalam digitalisasi, dalam kewirausahaannya, dalam pandai berbahasa Inggris, begitu kan. Nah, tentang digitalisasi zaman sekarang ini, baik anak-anak, orang tua, bahkan nenek-nenek udah pada pintar bermain digitalisasi karena saking canggihnya alat-alat digitalisasi. Ya, kalau anak-anak bisalah diasah-asah dikit gitu ya di dunia sekolah. Oke. Terus kewirausahaan. Emak-emak lebih jago dalam wirausaha, Bu, beneran. Ya, walaupun misalkan kayak gue nih, gue sekolah tibang lulusan SMA, tapi dengan tekad dan kemauan yang kuat, juga dengan faktor ekonomi gitu, gue jadi pandai dalam berwirausaha. Bahkan ilmu-ilmunya gue bisa dapatin juga, karena banyak juga tersedia
Ya, zaman sekarang ilmu-ilmu kewirausahaan yang diberikan begitu. Pinter juga, mainin laptop juga gua bisa sekarang. Dulu gua nggak pernah belajar di sekolah tentang laptop ini itu. Paling juga di sekolah belajar tentang TIK itu hanya on off komputernya doang. Bagaimana cara menyalakan dan mematikan, udah begitu mulu tuh tiap pelajaran ya. Terkait bahasa Inggris, banyak TKW yang tibang lulusan SD bahkan tidak lulusan SMP juga pada pinter-pinter bahasa Inggris ya, belajar tuh walau tidak di sekolahan yang formal juga begitu, pada belajar pada pinter. Nah, jadi kalau menurut gue satu kelas 50 siswa itu tidak begitu mempengaruhi akan hasil kualitas yang akan didapatkan ya. Karena menghasilkan manusia atau seseorang yang berkualitas itu tuh tidak hanya melalui teori-teori materi yang disampaikan di sekolah aja. Justru yang lebih paten gitu ya, menghasilkan manusia yang berkualitas itu dari apa? Dari hasil kehidupan nyata, dari hasil praktek lingkungan secara nyata. Itu ya, kalau menurut gue, Bu, maaf nih, punten pisan ya, bukannya saya menggurui ibu atau so pintar dari ibu, kagak. Cuman ini mah saya berkata seperti ini selaku emak-emak yang dulu pernah menjenjang bangku sekolah 9 tahun, yang menjalankan kehidupan ekonomi yang begitu amat sulit, sampai bisa akhirnya saya mengetahui kualitas saya itu seperti apa dari kehidupan nyata itu. Ya, udah gitu, bye.